Eh, Sebagai penerus Abah Hasyim dari segi pemikiran dan kiprah, alhamdulillah kita masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk tetap bertemu, untuk tetap bersilaturahmi di acara yang insya Allah penuh barokah ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya tidak panjang kalam. Jadi pada intinya kita sudah melakukan pertemuan ini secara daring itu sudah lebih dari 2 tahun ya. Jadi banyak sekali yang kita petik dari pertemuan kita, terutama dari tokoh-tokoh yang kita undang, dan ke depan insya Allah kita akan mengundang tokoh-tokoh sepuh nasional agar peninggalan Abah secara secara kebangsaan atau secara politik itu tidak sampai hilang, karena Abah sendiri jarang menulis. Jadi ya tugas kita sebagai murid beliau untuk mengumpulkan puing-puing yang telah ditinggalkan oleh beliau itu. Apalagi seperti sekarang ini, sebelumnya maaf lupa, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya yang hadir di sini, terutama khusus Ron, Ustadz Hilmi, dan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan urusan kita dimudahkan dan keluarga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala dan bencana. Jadi seperti pada malam hari ini, saya ingat baru tadi ingat bahwa Abah Hasyim pernah, seingat saya pernah menyinggung tentang halal bihalal. Jadi beliau itu pernah membahas tentang halal bihalal secara singkat. Setelah kita pulang dari pondok waktu Ramadan itu kita balik, terus kita diajak tampil sama Abah. Terus Abah itu pernah nyinggung tentang halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sejarahnya itu ya murni dari Indonesia. Artinya budaya tidak ada di Arab, tapi adanya ya di Indonesia. Islam Indonesia atau orang NU yang membuat halal bihalal tersebut. Abah Hasyim kalau tidak salah itu mengambil dalil dari qawaidul fikih, usul fikih yang al-adatu muhakkamah malam tu kholifi syar'a, kalau nggak salah itu. Jadi kira-kira seperti itu, lupa saya. Jadi adat itu bisa menjadi hukum atau bisa dilestarikan selama adat tersebut tidak menabrak syariat Rasulullah. Seingat saya pernah membahas itu. Jadi contohnya seperti halal bihalal ini sesuatu yang sangat baik, dan menurut Abah dulu itu tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu menghiraukan orang-orang yang mengkritik atau menuntut dalil dari halal bihalal, karena dari segi bahasa, dari segi adat sendiri sudah bagus. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 52 orang yang hadir ini. Alhamdulillah berarti lebih dari 20 atau 25% dari alumni yang hadir. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman menyempatkan waktu bisa berkumpul. Dan di hal kali ini kita akan saya secara singkat ini cukup saja, mungkin nanti biar Ustadz Yusron secara gamblang, secara panjang lebar, biar bisa mengelaborasi tentang pemikiran Abah, terutama di bulan Syawal untuk mengawali aktivitas kita ke depan. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau terlalu bertele-tele atau terlalu panjang. Sekian dari saya. Hadanallahu iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatul Mujib selaku Ketua Umum dari Sahabat Alumni Al-Hikam Depok. Untuk selanjutnya, kita telah menginjak acara utama kita, yaitu ngaji pemikiran Abah Hasyim Muzadi sekaligus halal bihalal alumni STKQ, PESMA, dan PESMI. Sebelumnya kami sapa dulu Gus Yusron. Assalamualaikum Gus Yusron. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gus, dalam kesempatan malam ini Gus, insya Allah kita akan mengadakan halal bihalal secara online. Tapi dari kami insya Allah perwakilan dari jajaran Sahabat Al-Hikam Depok, insya Allah besok pagi jika Gus Yusron berkenan, kami akan berkunjung ke dalam ya Gus. Jam berapa Ustaz? Mas. Rencana jam 10 Gus. Oh, insya Allah. Jadi dalam kesempatan ini juga kami mengundang teman-teman yang telah bergabung di online saat ini. Jika ada keluangan waktu, yuk besok mari bersama-sama kita ke dalam sekitar jam 10 pagi di Al-Hikam Depok. Selanjutnya kami persilahkan Gus Yusron untuk memberikan ngaji nasihat-nasihat ataupun wawasan maupun arahan ataupun pegangan hidup bagi kami. Monggo Gus Yusron, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ja'al haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Ada yang sampai Pasuruan jelas. Kayaknya ini kalau nggak jelas berarti butuh wifi. Jelas sampai Papua, sampai Lombok. Sampai Lombok, iya di mana itu kok gelap-gelap? Sampai Aceh. Nggak ada listrik di Lombok. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ma ba'du. Yang saya hormati para asatid ya. Kelihatannya tadi di bawah ada Ustadz Hilmi. Ada Ustadz Hilmi, ada Ustadz Suladi, siapa lagi? Selain ini para kiai, Masya Allah. Niki apa namanya? Kalau kita dalam reuni ini kita nggak manggil kiai ya, terus kita manggil kawan-kawan saja karena sebenarnya jenengan-jenengan ini adalah partner, tentu bukan partner in crime ya, tapi kita adalah partner di dalam dunia rebranding Islam rahmatan lil alamin. Para alumni sekalian, ada banyak ini, beberapa ya, 52 alumni yang ikut bergabung di sini. Tentu di sini juga ada alumni Sahabat Al-Hikam Malang, karena saya tadi juga lihat ada forward ya, link ke grup Sahabat Al-Hikam Malang. Pertama-tama mewakili pesantren Al-Hikam Depok menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum thayyibun. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Tentu ini tulus ya, ini asli, bukan
lip service biasa lah. Bahwa apa ya, kita itu kalau dengar Gus Baha itu kan dapat inspirasi. Beliau itu pernah mengatakan bahwa orang itu kalau posisinya di bawah itu rentan terzolimi. Lah kalau posisi punya jabatan rentan mendolimi. Jadi kalau di pesantren yang justru rentan berbuat dolim itu para asatid. Karena punya posisi lebih tinggi, ngaten nggih. Jadi oleh karena itu ini serius bahwa orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan ya kalau paling pol kan angkatan 1 2 itu rame-rame di grup ya, rame-rame di belakang lah gitu. Enggak rame-rame di depan, ya ngomongnya di belakang ya itu wis jamak no begitu. Itu bukan sunatullah tapi ya itu apa namanya? Lumrahnya manusia. Jadi apa namanya ngomongin usah di belakang lah, wis lah. Gimana pokoknya secara kaidah yang punya jabatan itu potensi kedolimannya juga besar. Apalagi jadi kiai, wah itu potensi kedolimannya bukan hanya kepada para santri, tapi juga para asatid. Nah, tadi di sini ada ngaji pemikiran Abah Hasyim Muzadi. Jadi nggak tahu tiba-tiba tausiah saya sendiri. Jadi yang benar yang mana nih ya Abah Hasyim apa Abah Yusron ini yang benar? Bapaknya udah jadi bapaknya Ainan atau bapaknya Mas Hakim itu kan jadi harus diperjelas. Nggih, anu nggih. Napa? Ini pesan-pesan saja. Ini pesan-pesan bahwa sekali lagi kalau sampai ke WhatsApp grup itu saya pesan jenengan-jenengan yang sudah mulai jabatan, yang sudah masuk korporasi, wallahi saya itu tidak pernah menginginkan, ya mudah-mudahan tidak pernah melihat ada alumni Al-Hikam itu tiba-tiba pakai jaket orin, ya. Saya pesan betul ini, jangan coba-coba, jangan coba-coba makan dari yang harta yang aman-aman saja, nggak usah tergoda hal-hal yang lain, nggak usah tergoda hal lain. Kaya itu ada waktunya, jadi tidak perlu sama paksa, nanti ada waktunya. Jadi justru kalau memaksa itu nanti berbahaya. Ini serius saya sampaikan karena kenapa? Karena biasanya yang dijadikan tumbal yang gede-gede itu adalah karyawan-karyawan baru. Ya sama-sama ini bermasuk itu diplokoto istilahnya apa ya dikerjain untuk ngambil uang, tanda tangan, apalagi kalau dijadikan jabatan. Ada anak baru memegang jabatan penting seperti bendahara atau memegang jabatan-jabatan basah, itu rawan sekali untuk mendapatkan intimidasi dari atasan sehingga melakukan hal-hal yang diinginkan oleh atasan tetapi tidak diinginkan oleh korporasi. Dan itu tentu tidak diinginkan oleh KPK. Saya pesan sekali lagi di sini jenengan hati-hati dengan uang, karena Abah mengajari kita harta itu ada yang bermasalah, ada yang berkah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki-rezeki yang berkah, bukan rezeki-rezeki yang bermasalah. Ini napa nggih? Kalau digaduk-maduk apa ya, dicocok logi dalam bahasanya itu ya. Maka mungkin ini juga adalah salah satu pemikiran dari Abah Hasyim Muzadi karena Abah itu ya ngaji. Abah itu ngaji. Saya masih ada di atas itu. Abah pernah ngaji tafsir Qurtubi. Jadi Abah itu juga fakultas IAT juga pantas gitu. Nah, Abah juga pernah ngaji kitab fikih, kitab hadis. Riyadhus Shalihin saya kira sudah beres lah. Nah, ada suatu hadis yang nggak tahu ini kayaknya di Riyadhus Shalihin saya dapatkan. Itu nopo nggih bagus untuk kita lo ono sebentar ini kok lo ya kan hilang kemana hari ini
Oh, enggak tahu wis. Bismillah mawon gitu. Ada sebuah hadis yang menguatkan, yang membuat kita ini menjadi lebih tegar di dalam berjuang, khususnya jenengan-jenengan yang merawat banyak orang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berbincang-bincang dengan, kalau tidak salah itu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu dari orang yang diberitakan atau dijamin pasti masuk surga. Sa'ad bin Mu'ad itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, bagaimana pendapat Anda ketika ada orang yang memperjuangkan Islam, kemudian dia berkontribusi lebih banyak. Nanti ketika pembagian ghanimah, kira-kira dia dapat bagian yang sama dengan yang lain, dengan yang kontribusinya rendah, atau dia dilebihkan ghanimahnya sesuai dengan kontribusinya. Kemudian Nabi menjawab, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa tahu tidak ada salah. Wa hal tansuruna illa bi du'afaikum, itu Nabi menjawab bahwa bukankah, ya, atau bukankah kalian itu sebenarnya diberikan kemenangan sehingga nanti ujungnya mendapatkan ghanimah itu gara-gara orang-orang lemah di antara kalian. Para santri-santri sekalian, sudah menjadi sunnatullah di muka bumi ini, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Baik itu kuat secara intelektual, kuat secara finansial, ataupun kuat secara fisik. Nah, sehingga orang-orang nggak punya ayam. Ini kan tadi permennya udah dimakan di sana. Ayam. Habis. Iya habis. Iya. Nah, saya lanjutkan, nih. Kemudian ketika kita bekerja sebagai tim, tentu kemudian kita akan mendapatkan hasil dari kerja tim. Kemudian hasil dari kerja tim itu ternyata kita nikmati bersama dan kita bagi secara adil. Padahal seringkali kerjanya itu lebih banyak satu orang dibanding yang lain, tapi kok pembagiannya kok adil. Ini adil apa tidak? Kemudian oleh karena itu, hal itulah yang mendasari Sa'ad bin Mu'ad bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Nabi, menurut jenengan, kira-kira orang yang para sahabat kan gitu ya, sebelum perang itu siap-siap najemin pedang, kemudian bikin anak panah. Siapa tahu tiba-tiba ada serangan mendadak gitu ya. Maka mereka yang sudah mempersiapkan diri, masa sama. Lah kira-kira juga sama itu seperti angkatan-angkatan PESMA, angkatan STKG. Loh iya, wong belajarnya banyakkan saya, dersnya banyakkan saya. Kok wisuda itu kursinya sejajar? Nah, ini mohon maaf yang belum wisuda nih. Mas Budiono senyum aja. Nah gitu. Kita semua tahu bahwa saya Mas Budiono nih rajin sekali ya, melebihi yang wisuda atau melebihi yang mau wisuda gitu kan. Mungkin lebih bagus. Nah, kemudian kenapa kok disamakan? Kegiatannya sama, kegiatannya beda, upayanya beda, kok hasilnya sama.
Lah Nabi itu membrainwashing kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih tawadu. Hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Aslinya kita ini mendapatkan pertolongan Allah itu bukan kok semata-mata karena kekuatan fisik, kekuatan strategi intelektual, ataupun kekuatan lain. Siapa tahu Anda yang ada di sini, kita yang ada di sini, itu kok ya Allah saya kok banyak, masih banyak salahnya, tapi kok dapat rezeki terus, kok dapat kok dapat pertolongan terus, kepepet nih kalau ada pertolongan. Padahal saya ya taat ya iya, ya belok kanan ya iya, belok kiri ya iya. Kenapa kok begitu? Siapa tahu karena Anda masih berkenan untuk menolong ataupun merawat orang-orang yang kekuatannya di bawah Anda atau disebut dengan orang-orang lemah. Kenapa saya anggap hadis ini penting? Bahwa di situ para pensyarah hadis menjelaskan kalau orang kuat itu dengan kekuatan fisiknya, tapi kalau orang lemah itu sebenarnya ikhtiarnya itu adalah ikhtiar doa. Jadi ginilah, kalau hitung-hitungannya sebenarnya lebih berani mana sih orang kuat dengan orang lemah ketika berperang? Oke. Sekarang saya ingin tanya ya, misalnya kita runutkan saja lah, nggak usah tanya. Kira-kira yang gampang lebih cepat mati di medan perang itu orang yang lemah atau orang yang kuat? Yang lemah, Gus. Lah, berarti yang lemah. Lah kok ada orang kuat berangkat ke medan perang, dengan orang lemah tetap berangkat ke medan perang dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya. Berarti dia lebih siap untuk mati daripada yang kuat. Dia kan nyawanya lebih terancam. Nah, tetapi dia tahu itu kok dia berangkat. Lah inilah yang dilihat oleh Allah. Nah, kemudian Anda yang ada di sini, di sekitar Anda itu kan banyak orang lemah. Di sini laki-laki maupun perempuan ya. Kalau yang laki-laki ada yang misalnya di bawah Anda ada istri ya. Tapi kalau di sini ada yang perempuan. Yang lebih lemah daripada itu anak. Makanya sampean itu jangan sombong ya. Saya juga usikum wa nafsi, kita tidak boleh sombong hanya karena kita memiliki kapabilitas yang lebih tinggi. Karena siapa tahu seorang suami itu masih ditolong Allah ya. Itu karena dia masih merawat istrinya. Kemudian ada ibu-ibu ya, itu Allah masih berkenan untuk memandang dirinya, untuk berkenan menyelamatkan dirinya, dikasih rezeki. Karena dia merawat orang-orang dhaif, yaitu anak-anak atau bayi-bayi. Nah, di sini Anda bisa buktikan ya, bahwa ketika Anda belum menikah, rezekinya kan segitu-segitu aja kan. Yang memang nggak ada yang ditolong gitu. Du'afanya nggak ada yang menjadi tanggungan. Lah terus ketika Anda punya istri, kemudian Anda punya anak, ya, mulai ada du'afa, sama mulai pegang uang kan. Lah itu sebenarnya sebuah jawaban bahwa al-intisar minallah ya, atau nasrum minallah wa fathun qarib, bukan fathul mujib. Fathun qarib. Itu sebenarnya bukan melulu. Iya benar, Anda kalau pusing ya butuh solusi tanya ke pakar. Tapi siapa tahu solusi kita ternyata bukan dari first track, yaitu dengan para pakar, tapi juga ada second track, yaitu jalan kedua, namanya apa? Merawat orang-orang du'afa. Nah, sekarang kalau Anda guru, maka yang du'afa adalah para murid. Kalau Anda di situ para pekerja atau Anda bos, ya berarti yang du'afa adalah karyawan. Kalau Anda adalah orang tua, kemudian Anda adalah bapak ataupun ibu, du'afanya siapa ya? Anak-anak itu. Kemudian kalau kamu sudah punya kekuatan, kemudian Anda punya ibu, bapak yang sudah sepuh, kemudian Anda warawat, yaitu, yaitu,
Nasrun minallahnya itu dari situ. Nah, kadang-kadang kita ini kan nyari kemenangan, cari apa? Nyari solusi itu kadang-kadang nyari pakar aja. Nyari solusi nopo? Nyari solusi Indonesia, kita datangi pakar, kita datangi partai politik, ya enggak? Nah, kita datangi pemilih-pemilih partai ya untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, padahal Nabi mengingatkan bahwa tidak melulu caranya untuk mendapatkan kemenangan itu dengan hal tersebut, tapi dengan membantu anak-anak orang-orang yang tidak mampu. Kalau ngomong misalnya nggak usah ngomong ikhlas deh. Orang yang menang adalah yang suka bagi-bagi sembako kepada duafa. Itu nggak ngomong ini ikhlas, nggak ngomong ini ikhlas. Pasti orang itu nilainya tinggi ya, walaupun palsu lah katakan. Tapi tetap saja ada potensi kemenangan hanya karena dia bagi-bagi rezeki kepada orang-orang tidak mampu. Maka pun nggak usah lama-lama nih, nggak usah lama-lama. Kalau jenengan mau kita, jenengan, Anda, saya mau untuk tetap mendapatkan pertolongan Allah, maka jangan bosan-bosan untuk menolong orang-orang terdekat yang mungkin menjadi beban Anda selama ini. Ada anak ngerawat ibunya yang sudah tua, ada anak yang ngerawat bapaknya mungkin yang lagi sakit, ya. Ada bapak yang ngerawat anaknya mungkin yang lagi demam, kemudian ngerawat istrinya yang kurang sehat, ataupun misalnya istrinya ngerawat suaminya lagi sakit, maka itu juga duafa. Juga duafa. Misalnya lagi demam, panas, masuk angin, butuh kerokan, kemudian kok dirawat, ya, kemudian kok dibikinkan teh lah dalam bahasa sederhana itu, dibelikan makanan, diberikan teh, dikasih selimut, itu juga termasuk riayatut duafa. Nah, itu tadi, siapa tahu dengan cara itu, ya Allah, anak ini kok lemah di hadapan saya, masih mau menolong orang lain, maka Allah masih mau memandang kita. Para saudara sekalian, maka konsekuensi logisnya adalah barang siapa yang sudah mulai bosan untuk merawat orang-orang yang lemah di sekelilingnya, berarti dia mulai bosan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang itu lupa ya bahwa rezekinya bertambah itu punya istri. Nah, kadang-kadang setan datang itu sudah, istrimu itu ceraikan saja, nggak ada manfaatnya. Atau mungkin suamimu aja itu ceraikan, nggak ada manfaatnya, jadi benalu aja. Nah, orang yang berani ya menceraikan ini dari sudut pandang hakikat lah ya. Nggak tahu benar apa nggak, bisa yang ngasih tahu. Kalau orang berani menceraikan atau memisahkan diri dari bertanggung jawab orang-orang sekitarnya, berarti dia juga siap bercerai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun ngeten niki oleh-oleh. Kenapa kok dibilang itu ini bagus? Silaturahim. Silaturahim yang paling optimal itu adalah silaturahim yang melahirkan tanggung jawab sosial. Dalam bahasa kerennya itu at-takaful ijtimai. Jadi bukan kok kemudian silaturahim itu hanya tinggal say hello, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, terus ngentekno jajan, ngabisin jajan tetangga, ngabisin jajannya keluarga, ya akhirnya buka kongguan isi rengginang gitu. Bukan itu, ya, tetapi sebenarnya silaturahim yang paling optimal, yang paling kuat adalah silaturahim yang melahirkan tanggung jawab sosial. Ternyata kerabat saya paling dekat itu anaknya nggak bisa sekolah. Yang sebelah situ ternyata makan aja nggak bisa. Kemudian dibantulah. Itu adalah silaturahim halal bihalal. Halal bihalal yang melahirkan tanggung jawab, kemudian memberikan makan kepada kerabat. Halal bihalal yang menghabiskan makanan, ya, itu baik-baik saja. Tapi halal bihalal yang kelasnya itu di atas yang lain adalah halal bihalal yang justru adalah saling tolong sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung ini masih bau-bau bulan Syawal, masih Syawal nih ya, masih bau-bau bulan Syawal nih, maka masih bau-bau halal bihalal, ini saya sebut undangan halal bihalal, berarti masih bulan Syawal. Nah, ini itu
napa nggih mohon disampaikan jenengan misalnya punya mimbar ini disampaikan juga pada jamaah bahwa kalau bisa silaturahim bukan hanya ketawa TV kemudian ngobrol-ngobrol makan-makan tapi juga saling mengincar mana orang-orang doif di antara kita karena sebenarnya itulah syarat yang sering terlupakan dan menjadi jawaban atas tidak turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki bukan dawuh saya, niki dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal tunsaruna illa bi du'afaikum. Daya kalian atau kita semua maksudnya itu karena apa sih mendapatkan pertolongan Allah? Karena kita menolong orang-orang doif di antara kita. Maka saya pastikan di sini orang-orang para kiai yang niatnya itu bukan untuk bikin pesantren, niatnya ingin menolong orang-orang doif secara intelektual. Kemudian anda orang yang punya banyak uang berlebih, kemudian ingin nolong orang apa? Du'afa secara finansial. Kemudian ada orang-orang di sini, misalnya ada orang-orang yang tidak ngerti apa namanya ya caranya prosedur atau apa, kemudian Anda bantu ya, Anda buatkan, Anda bantu untuk ngisi formnya atau apa, itu juga bagian dari du'afa yang harus kita tolong, okay? Tapi harus ada skala prioritas. Du'afa yang paling harus kita tolong adalah al-aqrabu fal-ab'atu fal-ab'at. Jadi yang paling dekat baru nanti yang agak jauh, agak jauh, agak jauh. Jangan sampai yang di sekitar kita itu gurun Sahara, kemudian yang hujannya malah kemana-mana. Maka jangan sampai begitu. Silaturahmi yang baik adalah yang melahirkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi, dan tanggung jawab intelektual. Atur nuwun, nggih. Usikum wa ya nafsi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah minal qauli ila amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Gus Isron atas apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita jadikan amalan bersama-sama. Sebelumnya Gus Isron, kalau diperbolehkan Gus, apakah kami boleh memberikan kesempatan kepada para alumni untuk memberikan pertanyaan ataupun tegur sapa ke Gus Isron? Jika diberikan kesempatan, kami ingin memberikan 3 kesempatan, Gus. Monggo. Oke, matur nuwun, Gus. Saudara-saudara, kawan-kawan semuanya, adakah yang ingin bertanya ataupun bertegur sapa dengan Gus Isron sebelum beliau meninggalkan Zoom ini? Dipersilahkan, baik melalui tulis chat maupun langsung menyampaikan di Zoom. Monggo. Adakah yang berkenan? Pak Mujib, apakah ada yang ingin disampaikan Pak Mujib? Ya Mas, bentar. Assalamualaikum Gus Isron. Waalaikumsalam, nggih. Maaf Gus Isron, agak berantakan. Oh, enggak apa-apa. Tenang mau. Sebelumnya saya mewakili teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Jenengan sudah 2 kali ya hadir ya. Semoga tidak bosan. Semoga tidak bosan. Barukan. Siap. Minta ini aja Ustaz. Apa namanya? Antum kan tadi sempat kita wapri ya, by Jabri ya, WA ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman atau mungkin secara gamblang kita kan udah bentuk kepengurusan, terus apa mungkin ada langkah yang mungkin jenengan punya, harusnya alumni ini biar yang gerak di arah ini atau gini gitu. Mungkin itu. Nanti kalau pertanyaan terakhir aja. Nggih, matur nuwun napa Mas Mujib nggih. Itu juga ada pertanyaan ya di grup. Oke. Nah, ini lah pertanyaan yang seru itu yang begini ya. Jadi
pertanyaan itu anu lah, apa namanya, yang ekstrim gitu loh bertanya itu. Jangan kayak bertanya seperti orang soleh gitu. Bertanya orang soleh itu anu formal sekali gitu. Jadi bertanya itu seradikal mungkin gitu loh kalau bertanya, sama kayak Gus Buril itu, pertanyaannya kan mesti nakal gitu ya. Ya, ini Mas Mujib ya. Sebenarnya kenapa nih? Perkumpulan tuh baik-baik saja, perkumpulan tuh baik-baik saja, ya alumni juga baik-baik saja. Supaya apa namanya ya, supaya berkah itu ya, masalahnya begini, kalau alumni itu kan sekedar silaturahim, menyatukan alumni dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam kecenderungan, hobi dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, karena orang ini maunya ke situ, yang ini maunya ke sana, karena dia sudah mulai cari tempat masing-masing. Apa namanya? Kalau Anda, saya sekarang berbicara atas nama Ketua Sekolah Tinggi saja, PJS. PJS, Ketua Sekolah Tinggi Qudhatul Quran, ataupun dulu yang mantan Kepala Pesantren Mahasiswa. Yang saya harapkan itu adalah jenengan memberikan masukan kepada kami, para guru, untuk ada penyesuaian kurikulum beberapa hal yang memang dibutuhkan alumni secara real, tetapi tidak diajarkan di Alikam. Jadi ini namanya penyusunan kurikulum, itu biasanya melibatkan unsur alumni. Kenapa? Karena updating, mengupdate hal-hal yang memang dibutuhkan, harusnya bisa dipenuhi Alikam, tetapi tidak dipenuhi karena belum merasa itu penting. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu ya jenengan, para alumni. Misalnya Mas Fatul Mujib pernah disuruh jadi apa namanya, menjadi ikut standarisasi Juleha, misalnya Cak Soleh, namanya Cak Soleh. Misalnya. Nah, kemudian hal ini menarik, ternyata menjadi kebutuhan banyak orang, kebutuhan banyak alumni, tapi Alikam kok nggak mengajarkan. Lah itu boleh diusulkan. Lah, yang begitu itu juga saya anggap kontribusi loh. Kowe ngusul-ngusul tok tapi ramikul, enggak apa-apa. Kan biasanya kan kalau kita semuanya usul mikul ya. Jadi yang usul ya tanggung jawab lah, usul mas'ul. Enggak. Nah, kami sekarang tahu bahwasanya STKQ dengan pesantren mahasiswa itu juga harus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang mencetak orang-orang itu fiilnya fiil mudhari, itu bukan fiil madhi. Nah, kita tidak boleh, lembaga pendidikan tidak boleh mencetak manusia yang cocok dengan masa lalu. Akhirnya jadi nostalgia, nggak move on ya, selalu ngelihat spion aja, ngelihat di belakang. Tapi kita juga harus menjadi lembaga pendidikan yang bisa memprediksi dan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat di fiil mudhari secara future, secara masa depan. Lah, bagaimana caranya jenengan para alumni bisa mengusulkan beberapa hal-hal yang bagus untuk diajarkan di Alikam, baik itu di PESMA, PESMI, maupun STKQ Putra maupun STKQ Putri, yang mana itu akan memiliki kontribusi langsung, dampak, impact yang baik kepada institusi, memiliki pada calon-calon alumni yang masih ada di Alikam, yang masih dalam bentuk telur, belum menetas, seperti jenengan semua. Nah, ini saya harapkan begitu untuk dikoordinir, Mas Fatul Mujib, apapun yang dibutuhkan, nanti kita coba untuk ikhtiarkan. Mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Kalau belum memungkinkan ya kita tampung, kalau memungkinkan nanti kita akomodir, sebagai bahan untuk
hal-hal yang baik. Misalnya PESMA, dulu ketika kami di pesantren mahasiswa Adikam ada permasalahan pribadi, tapi tidak ada yang memberikan saya telinga untuk mendengarkan keluh kesah saya, tidak ada yang memberikan waktu untuk saya mencari solusi, tidak ada yang menenangkan saya, dan sebagainya. Nah, itu boleh Anda usulkan, sehingga Anda menjadi orang-orang yang lebih baik. Wah, ini di sini ada Ustadz Ida sama Ustadz Ais nih, sama Mas Farid Fajar kayaknya. Lagi makan-makan. Nah, itu. Nah, nanti didengarkan oleh kepala PESMA tuh. Nanti biar kita akomodir kalau bisa. Itu saya kira masukan nih, Mas Fatul. Itu sudah menjadi kontribusi yang baik loh. Konkret ya, tidak makan biaya gitu. Nah, adapun nanti misalnya disepakati saja. Adapun kami sudah bersyukur jenengan bisa kumpul-kumpul, nggak saling ribut ya, ataupun saling serang karena partainya berbeda, itu biasanya tuh. Mas Farid Fajar itu dua orang di sampingnya mohon untuk dikasih tahu untuk tidak mempermasalahkan lambang partai dan warna-warna ya. Nah, gitu. Gitu Mas Mujib kira-kira awalnya. Siap. Ribut cukup di grup. Ribut cukup di grup. Nah, ini ada pertanyaan saya jawab Mas Guril. Lanjut. Mas Guril ini lebih baik mana Kiai tamak tapi dermawan sama Kiai ikhlas tapi pelit? Salah satu dari adab mustafti, adab orang yang meminta fatwa atau bertanya itu harus spesifik. Lah, adabnya orang yang memberikan fatwa atau memberikan jawaban itu juga harus mengerti permasalahan juga secara spesifik, tidak boleh mengeneralisir. Maka saya ingin bertanya balik justru. Kiai tamak tapi dermawan. Itu tamaknya seperti apa, dermawannya untuk apa? Kemudian kiai ikhlas tapi pelit. Kiai ikhlasnya untuk apa, pelitnya yang bagaimana? Jadi ada sebuah perkataan ya, kadang-kadang atau seringkali niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada amalnya. Maka yang kita tanya ini tamaknya seperti apa, dermawannya. Tamaknya itu niatnya apa, dermawannya niatnya apa. Kiai ikhlas itu artinya apa? Tidak apa? Ikhlasnya seperti apa, niatnya, kemudian pelitnya untuk apa? Karena tamak ya, dermawan dan pelit itu sangat bias. Ada orang kalau yang datang kemudian ada uang bagi-bagi, padahal itu uang yang tidak halal misalnya, uang korupsi lah. Kemudian ada orang kok saya nggak dapat jatah, berarti dia orang pelit, yaitu itu bukan pelit, itu bukan dermawan yang mamduh gitu. Kemudian ada orang yang jujur, ada orang jujur, kemudian dia dianggap pelit hanya karena tidak mau ngambil-ngambil duit negara atau tidak mau menyisakan beberapa harta-harta yang memang bukan miliknya, itu dianggap pelit. Maka pelit dermawan, kemudian tamak dan ikhlas itu masih sangat bias. Bisa diperjelas enggak, Mas Gur? Iya. Sebelumnya minta maaf. Jadi begini, kan sekarang kan banyak ya kayak kawan-kawan kita lah, ya, seperjuangan atau yang notabene apa namanya itu? Banyak kok. Jadi begini, secara singkat saja, kalau kita diminta tolonglah pada masyarakat atau satu lembaga atau contoh imam masjid lah, imam masjid. Nah, sekarang kan lagi marak itu membutuhkan imam masjid atau ngajar dan sebagainya. Kita menyetujui, artinya ya saya mau
imam di sana atau imam masjid di mana. Tapi sekian untuk bisarohnya atau gajinya atau apapun itu yang kaitannya dengan nominal. Nah, itu dari awal sebelum menyetujui itu sudah berharap lebih. Oh, kalau saya imam di situ ya segini, kalau saya ngajar di situ ya segini bayarannya. Nah, itu tamaknya seperti itu, tamaknya. Bukan serakah ya. Kalau serakah itu kan beda lagi. Tamaknya seperti itu. Tapi dia dermawan dengan dia tamak seperti itu, artinya hasilnya dari situ kita kalau ada orang yang minta tolong, ada orang yang butuh bantuan, kiai tersebut dermawan, selalu memberi atau selalu membantu. Sedangkan ada yang ikhlas, disuruh imam, diamplopi, oh enggak usah. Saya ikhlas. Disuruh ngajar, oh enggak usah, saya ikhlas. Tapi ketika ada yang mau minta tolong, ada yang mau minta bantuan, enggak pernah ngasih, enggak pernah bantu, enggak pernah nolong. Itu seperti itu. Jadi ini apa ya? Fenomena Gus. Itu lebih baik mana kita ini tamak. Kita ini sebagai apa ya, tokoh agamawan kayak Sholah ini kan imam masjid ya. Ya. Kita ini sebagai orang-orang yang selalu diminta pertama ngaji atau imam atau ngisi dan sebagainya. Itu kan kesannya kan ibadah kok dijual gitu kan. Nah, jadi kita tamaknya seperti itu Gus. Tapi dalam diri kita, oh ini saya dapat ini untuk ngasih ke orang-orang yang membutuhkan, untuk kawan-kawan yang santri-santrinya atau bagaimana, dengan orang yang ikhlas tadi. Oh enggak usah disuruh imam di masjid Kemenkeu, oh enggak usah, saya ikhlas. Tapi dia pelit banget, diminta tolong, minta utang lah, enggak punya, enggak ngasih. Itu kan. Jadi lebih baik mana kita sebagai orang yang tamak tapi dermawan, dengan kita ikhlas, ngaji gak dibayar, imam ora dibayar, tapi pelit sama orang-orang. Itu gimana Gus? Tadi kan jenengan kan nerangkan tentang perjuangan, ngasih orang yang duafa dan sebagainya itu. Nah, mungkin ada korelasinya seperti itu, Gus. Terima kasih. Tes. Masih uru-uru. Lagi nurokno anak mesti. Enggak, bukan urunan lagi muntah. Lagi muntah, ya mohon maaf ya. Oke, jadi iya, sabar anak. Sekali, jauh Zat. Sekali Zat. Mas Budi diambil Pertanyaanmu terlalu serem, Guril. Nggak ada namanya apa? Sebutnya namanya, sebutlah. Disebutin namanya siapa gitu, jangan jadi fenomena gitu. Tenang Bro, tenang. Udah disebut tadi lembaganya, Kemenkeu katanya. Lah,
Sabarlah, sabar. MC Mana apa kabarnya? teman-teman bisa Pak di Romli? anu dulu ya, dicatat dulu ya. Ya, teman-teman Tag kita dulu. tunggu sebentar ya. Oke. Khususkan. Atau Ustadz Mujib mau menjawab? Oh, bukan kapasitas saya itu. Mungkin yang Monggo itu dijawab. Ustadz, ada jamaah yang menanyakan nih, sebagai ketua alumni Al-Hikam, pendapatnya nanti bakal pilpresnya ini milihnya siapa? Jamaah alumni mau ngikut sama ketua umum mungkin. Enggak, kalau alumni itu mending netral aja menurut saya sih. Karena Nah, kalau itu kita sudah netral masuk itu karena politik, apa netral? ya karena kalau Nanti kita sudah ikhlas masuk lagi. politik itu rawan itu. Yang lagi rame itu Coldplay. Kita membebaskan semua alumni untuk memilih gitu aja. Budal, Gus. Maaf, Mas Bud, tadi Gus Yusuran tuh saya nggak terlalu jelas ngomong apa. Alumni jangan ada yang pakai jaket oranye atau apa tadi? Itu orange KPK itu, jangan sampai ada yang ketangkap KPK. Oh, jangan ketangkap KPK. Oke, Iya, oke. betul. Saya kira jaket oranye Shopee. Hati-hati yang di Menkyu itu biasanya, ke Menkyu. dapat rekeningnya tiba-tiba gendut kan, ditangkap nanti. Sasaran. Banjari bisa ngisi Banjari untuk waktu luang ini, Banjari buat ngisi. Kak Romli, Banjari diisi, isi waktu. Pak Ketua, enggak ada acara sarasehan ini? Ada dong. Kosong. Pupung lagi Ada. kosong nih. Labuan Bajo. Mantap. No, dijawab sama Yaya Ali no di kolom chat. Dijawab aja ini sebagai bahsul masailnya. Silahkan. Belakangmu kok ada Mujib, Ril? Kenapa? Belakangmu. Makanya enggak Oh, tahu itu kamu ya itu ya. kameranya ada mana? Nah, saya dari dulu error nggak pernah keluar errornya ini. Allah. Habib Bahar bin Smith. Kurang penerangan ini di Lombok, jadi pakai senter HP dulu. Pakai kunang-kunang, Ril. Iya. Maklum mengingat hawa Cihaur.
Natural. Apa ciaur? Mana tadi Mas Guril? Secara intinya tadi gimana? Ikhlasan, serakah. Ya, Tolong Mas Budi dijelaskan, Mas Budi, moderator. Ini penjelasannya panjang Gus sama Gus Guril. Yang intinya itu ketika ada misalkan agamawan menjadi imam di suatu kementerian Gus, dia kan akhirnya memberikan tarif ya Gus ya. Kalau jadi imam di suatu masjid itu sekian, tetapi ketika dia menjadi imam di kampung kan tidak dibayar ya Gus ya. Nah, imam yang bekerja sebagai imam masjid yang dibayar tadi itu dalam tanda kutip menurut Gus Guril itu tamak kan Gus ya. Dia mentarifkan jasa ibadahnya itu untuk mendapatkan uang. Tetapi dengan uang itu dia berderma Gus, memberikan kepada anak-anak yatim ataupun santri-santrinya. Di sisi lain ada yang kiai kampung, dia memang tidak ada dapat gaji dari masjidnya, tetapi dia akhirnya pelit gitu Gus, karena dia sendiri juga masih kekurangan, jadi dia tidak bisa memberikan kepada orang yang lain gitu Gus. Secara singkat mungkin itu ya Gus Guril yang bisa saya tangkap. Ya, Mungkin itu siap. Gus. Kurang lebih. Pertanyaan berat. iya. Gimana ya? Sekarang kalau agama itu ya mohon maaf ya, karena kita ini menghukumi amal soleh itu memang tidak kelas, namanya. Memang bukan domain kita kan. Kita ini disuruh Allah untuk bekerja beramal, tapi tidak menilai orang. Setahu saya ya kok tidak ada anjuran ataupun perintah untuk menilai orang lain. Kan kita disuruh beramal untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, adapun membanding-bandingkan bagus mana itu kan sebenarnya tidak sesederhana membandingkan satu episode dengan episode yang lain. Karena kita melihat anomali-anomali banyak. Misalnya Imam Hasan Asyadzili misalnya. Kemudian didatangi oleh muridnya yang sudah miskin, ternyata kata Imam Hasan Abu Hasan Asyadzili itu bilang gini, akhriju hubbadunya min qalbi. Jadi loh, wong muridnya itu sudah miskin kok masih dilarang hubud dunia. Dunia yang mana yang dia cintai? Wong miskin. Tapi masalahnya kan kadang-kadang penyakit itu tidak punya gejala, tiba-tiba kronis gitu aja. Tapi dia tidak bergejala. Tahu-tahu penyakit kronis akut lah, terus walhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu sebenarnya kalau jenengan membanding-bandingkan boleh kalau kelasnya itu sudah kelas-kelas kelas-kelas mursyid, itu cocok membanding-bandingkan. Adapun manfaat itu sebanding dengan madorot. Misalnya begini, ketika ada orang satu misalnya jadi orang kaya, dia memiliki potensi untuk berbuat baik kepada orang berdermawan. Tapi di satu sisi dia menstimulasi orang-orang di sekitarnya untuk tomat. Jadi iya kan, kalau ada penyakitnya orang kaya, penyakitnya itu orang kalau nggak punya uang itu rawan tamak terhadap kawannya yang kaya. Itu sudah sudah satu paket. Tetapi kekayaan di sisi lain gimana ya? Jadi kalau orang itu kalau kaya, dermawan, itu rawan juga menimbulkan potensi tamak di hati orang-orang sekelilingnya.
Tapi orang yang miskin, ya nggak punya uang, itu juga berbahaya. Dia rawan dieksploitasi. Rawan dieksploitasi, lawan disuruh-suruh tapi nggak dibayar. Itu rawan sekali. Maka sebenarnya di dalam setiap maslahat itu menyimpan madorot. Jadi ada dua potensi sekaligus. Sehingga tadi ketika jenengan bilang ini dermawan, iya dermawan, bermanfaat, tapi rawan untuk menstimulasi rasa tamak. Tapi lah terus orang kalau nggak punya duit juga berbahaya karena dia rawan untuk dieksploitasi oleh orang-orang berduit. Biasalah namanya juga orang-orang orang berduit mengeksploitasi kayak Firaun gitu loh modelnya. Maka lebih baik mana itu lebih baik hari ini belum tentu lebih baik hari esok. Misalnya hari ini per hari ini ada orang butuh pertolongan, tentu jawabannya adalah orang yang tadi itu tamak lah, tapi dermawan itu lebih baik per hari ini. Tapi kemudian lantas orang-orang sudah berubah, niatnya yang awalnya butuh kemudian mulai mendekat-dekat memanfaatkan dia, maka dia harus juga berubah. Belum tentu dermawan dia menimbulkan masalah atau mati. Nah, ini sekarang penutup saja. Maka kalau jenengan lihat di hadis innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Jadi perkara yang halal yang baik itu ada yang jelas-jelas baiknya, perkara yang buruk ada jelas-jelas buruknya, tetapi kebanyakan di dunia ini itu ada benda-benda yang samar. Kadang baik, kadang buruk, menyimpan kebaikan, menyimpan keburukan. Nah, terus pengadilnya apa? Fakta di lapangan. Maka kalau jenengan menjadi misalnya menjadi orang tamak, misalnya, tapi dermawan, kemudian di lapangannya kok justru kebaikan yang muncul, yang berkembang, maka Anda adalah baik. Itu adalah syubhat yang melahirkan kebaikan. Tapi kalau tiba-tiba hal itu membuat faktanya di lapangan itu buruk, maka itu akan melahirkan keburukan, maka harus Anda hentikan. Jadi layak lemuhuna katsirun minnas itu memang harus orang alim, waman hama haulal hima yushiku ayyar ta'afihi. Maka nggih, napa nggih? Saya cukupkan sekarang. Potensi kebaikan keburukan selalu ada. Maka pengadilnya apa? Pengadilnya fakta di lapangan. Kalau faktanya bagus ya berarti bagus. Kalau faktanya buruk ya berarti Anda harus hentikan. Matur nuwun nggih. Saya pamit dulu, silakan dilanjut. Matur nuwun sangat Gus Yusran. Terima kasih banyak Gus Yusran atas wejangan tanya jawabnya. Terima kasih banyak. Insya Allah kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali. Matur nuwun sangat Gus, jika ingin berpamitan dengan kami Gus. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Matur nuwun. Salam sehat, salam untuk keluarga jenengan, untuk anak-anak, untuk orang tua, masyarakat. Salam hormat dari kami Pesantren Mahasiswa Al-Hikam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya lewat chat karena Gus Yusran waktunya sudah tidak ada lagi, jadi belum bisa kami sampaikan. Atau kalau memang mau ditanyakan, besok kami tunggu kehadirannya di Al-Hikam Depok jam 10, kita bareng-bareng sowan ke Gus Yusran. Selanjutnya, karena acara intinya sudah selesai, kami persilahkan ke Ketua Umum Fatul Mujib ataupun Sekjen kita, Bapak Wildan, untuk memimpin bincang-bincang. Adapun teman-teman yang sudah ada kegiatan yang lain, dipersilahkan jikalau ingin meninggalkan. Saya sebagai MC, mohon maaf atas apa yang telah saya sampaikan. Jikalau ada yang kata-kata yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Contohnya Wildan ini, Wildan.